dari model. Ingat-ingat model itu apa. Ya, ingat kan masih? Intinya ini ya, representasi atau formalisasi suatu sistem nyata, sederhana, mewakili karakteristik dan perilaku sistem dengan tujuan untuk mempelajari sistem. Biar apa kita tahu sistem? Biar bisa membangkitkan solusi. Oke? Di langkah pemodelan yang dibahas minggu lalu, ada salah satu slide-nya itu gambarnya seperti ini. Jadi pertama, kita menetapkan mission analysis. Kita mau ngapain belajar sistem? Kenapa kita tertarik untuk mempelajari sistem tersebut? Apa yang membuat kita tertarik? Intinya, mempelajari sistem itu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, kemudian hari ini kita akan membahas di stakeholder needs and requirement. Di poin yang kedua. Nanti kemudian minggu depan mungkin kita akan membahas tentang sistem requirement. Oh, nanti ada kok sistem requirement juga, kemudian sampai ke konseptual model. Ini ya. Sebagai awalan nanti biar agak-agak nyambung pembahasan kita dari mission analysis. Coba kita awali dengan model ya, memodelkan sesuatu. Sekarang nih, saya minta kalian berpikir sesuatu yang kalian tertarik untuk pelajari, atau kalian punya curiosity, penasaran, atau punya permasalahan yang kalian amati dan ingin diselesaikan. Coba disebutin. Now, 1, 2, 3, go. Saya tulis. And show, then let's write. Phone addiction, mantap, Ahmad Nasrullah. Jadi dia mau membahas tentang phone addiction. Ada lagi yang lain? Kenapa ini laptop saya? Afiliator, animal abuse, wah mantap, ada yang ini. Sebentar, laptop saya kenapa nih? Meeting, terminal view. Oke, nice. Udah. Apa aja yang ditulis? Lihat ya, minyak goreng. Rafif bilang, Rafif, oke, Rafif tadi di kelas ya. Seperti sudah pernah ketemu Rafif, entah kemarin atau hari ini, saya lupa. Jadi afiliator Dayin, yang kemarin ada Nasrul phone addiction, lalu Givari animal abuse, sampah, Dila sampah, semut, feminism, skinship. Oke, saya akan berhenti di sini. Banyak sekali. Skinship. Saya tertarik dengan topik skinship. Saya tulis ya. Pilih salah satu yang akan kita bahas hari ini. Mana share screen-nya? Share screen. Oke. Ada phone addiction. Ada afiliator. Nah, ini afiliator maksudnya apa ya, Givari? Bisa bantu jelasin ke teman-temannya. Mohon maaf Bu, afiliator bukan saya Bu. Oh, bukan. Siapa? Dayin? Siapa yang ngebahas afiliator? Saya Bu tadi lupa open mic. Saya Bu. Oh, Dayin. Oke. Iya. Apa tuh afiliator maksudnya? Yang itu loh Bu, yang kan sekarang tuh lagi apa ya, tren-trennya itu loh Bu, yang di TV tentang afiliator, tentang yang menipu publik itu loh Bu. I see. Iya. Oh, oke, yang pengen cepat kaya itu ya? Iya Bu, benar Bu. Kaya tanpa bekerja. Cepat kaya tapi cepat miskin juga. Ketangkap jadinya. Wah nih, judi ternyata ya.
Skemanya dianggap judi di Indonesia. Oke. Oke, pilih. Oke. Yang ini ada lagi mau nambah. Apanya murah banget, Pandu? Enggak, Bu, itu yang itu, Bu, afiliator itu, Bu, yang ditangkap. Oke. Nih, pilih, Kak, sambil tolong raise your hand. Siapa yang pengen ngebahas tentang phone addiction? Kecanduan telepon, kecanduan gadget. Acung, silakan sambil berhitung. Siapa yang ingin tertarik membahas tentang phone addiction? Ini setiap ya, kecanduan apapun. Udah? 9 orang? Oke, 13, 15, 16, 17, 17 orang. Oke, 17, 18. Yang tertarik ingin membahas afiliator. Jadi kita ceritanya mau mencoba memodelkan, menyelesaikan permasalahan, mencari alternatif solusi. Afiliator? Belum ada? Pandu ya? Kemudian, oke, belum. Animal abuse. Animal abuse. 7. 7 orang. Oke, 7 orang. Minyak goreng. Minyak goreng kaitannya sama apa nih? Boleh pilih dari satu. Minyak goreng kaitannya dengan kelangkaan minyak goreng atau kesehatan? 8 partisipan. Oke, 8 partisipan. Sampah. Sampah apa nih? Sampah sosial sama masyarakat. 5. Ada lagi 6 orang. 4 orang sekarang. 3 orang. Oke, 2 orang. Yang mau bahas semut? Tentang semut, 2 orang. Oke, Rafif dan Nasrul. Kalian bisa bikin klub semut loh. Menarik sekali. Sama-sama nyambung tentang semut. Nanti kapan-kapan kita ngobrol kenapa kalian tertarik dengan semut. Feminisme. 3 ya ternyata. Feminisme 7, 8, 9, 10. Oke, 9 orang. 11. 13 orang. Skinship. Skinship. Masalahnya apa dengan skinship? Berapa orang? Berapa orang raise hand? 1, 2. Nggak kelihatan di tempat saya. 3 orang ya? Skinship itu apa, Ci? Abisena. Bisa tolong bantu jawab, Rahesa. Nih, Abisena nanya skinship itu apa? Ini yang kayak gini, yang mencurigakan. Oke. Apa skinship itu? Langsung dijawab, Bu. Skinship itu lebih ke relationship but with skin gitu. Gimana sih? Relationship with skin. Chicken skin or kulit ayam. Enggak dong, Bu. Ya, seperti itulah ya. Jadi ya gitu, penggambaran hubungan tapi lebih ke bersentuhan gitu. Tapi di luar seksual ya, di luar kegiatan seksual tapi bersentuhan ya dengan tangan, pelukan gitu-gitu. Oke. Yang mana? Sudah 4 orang aja nih. 2 orang. Ya, 4. Oke, 4 orang. Thank you. Jadi ini yang paling banyak, sayangnya 18 orang adalah food addiction ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan food addiction.
Bukan karena ini mungkin topik yang paling menarik, tapi mungkin karena banyak yang relatable. Ya nggak? Mungkin loh ya. Banyak yang relatable. Rasakan permasalahan yang sama. Oke. Pun addiction ataupun any kind of addiction. Oke. Jadi kemudian kita akan coba untuk memodelkan permasalahan ini. Pertanyaannya adalah sekarang. Boleh diterjemahkan lagi, kita mau buat mission analysis. Problemnya, phone addiction. Mission analysis-nya, kita mau ngapain? Masalahnya apa sih dengan phone addiction ini? Apa yang mau diselesaikan dari phone addiction ini? Permasalahannya apa? Ada yang bisa menerjemahkan, menjelaskan dengan bahasa kalian. Apa yang mau dituju? Oke, Hardi. Baik Bu, saya izin menjawab. Menurut saya masalah yang sekarang ini adalah ketika kami sudah terlalu banyak menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang tidak berguna sehingga menyingkirkan prioritas kami. Artinya lebih ke menyita waktu Bu untuk hal-hal yang tidak produktif. Oke. Sehingga meninggalkan hal-hal yang produktif yang seharusnya kami kerjakan. Mengurangi produktivitas. Ini ya permasalahan. Jadi kemudian yang mau dicapai adalah bagaimana melepaskan diri dari membebaskan diri gitu ya. Pergantungan gawai. Meningkatkan produktivitas. Oke. Menantang ini. Mari kita coba apakah bisa diterjemahkan ke konsep pemodelan sistem. Ngelek, laptop saya ngelek. Kenapa ini? Dari kemarin laptop saya dan PC saya nge-lag. Kenapa? Kenapa? Sorry ya, maaf gangguan teknis. Mungkin dia lelah. Saya menemukan minggu ini banyak yang mengeluhkan laptop dan device-nya nge-lag. Bukan saya saja. Terminimal view. Duh ya, apakah dia mengalami masalah yang sama? Aman, Bu. Aman ya. Share screen. Oke, sepertinya kita butuh beli yang baru. Oke, kita mulai dari sini. Jadi awalnya kita sudah punya mission analysis, sekarang kita akan menentukan stakeholder atau needs and requirements dari stakeholder kita. Jadi langkah pertama adalah kita sudah punya mission analysis-nya, bagaimana membebaskan diri dari ketergantungan terhadap gawai untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sebelum menentukan stakeholder-nya, kenalan dulu sama macam-macam stakeholder, ya. Jadi yang pertama adalah pengguna. Jadi ada dua macam orang atau aktor yang terlibat di dalam sistem kita, yaitu user dan stakeholder. User itu adalah, bisa dibaca sendiri ya, bedanya user sama stakeholder bisa dipahami dari sini. User itu yang menggunakan atau menjalankan sistem untuk pemanfaatan dirinya. Stakeholder adalah orang atau kelompok yang terdampak, yang mendapatkan dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari system of interest.
dari pengambilan keputusan dalam sistem, dari kejadian dalam sistem. Terdampak. Kata kuncinya adalah orang atau pihak yang terdampak. Contohnya, user. Ada orang tua, punya alat, sistem, device, mainan, gunakan oleh bayi. Usernya adalah anak-anak, adalah bayinya. Tapi stakeholdernya adalah orang tuanya. Dia tidak menikmati mainan, tapi dia merasa bahagia bahwa usernya bahagia. Bayang ya bedanya ya. Nah, jadi itu kalian mesti bedain antara user dengan stakeholder. Karena biasanya gini, saat kita atau pemodel menentukan stakeholdernya gitu kan, mengenerate sistem, mendesain sistem, sering kali mereka hanya fokus pada user dan menganggap bahwa user sama dengan stakeholder. Ya. Padahal ada pihak-pihak di luar sistem yang tidak menggunakan sistem itu juga terdampak oleh keberadaan sistem itu. Ini yang sering kali nggak terukur biasanya kalau predikasinya seperti itu. Ini contoh lain adalah misalnya radiologi instrumen, bahwa jadi radiologi instrumen ini user center, jadi kan ya. Kalau user center kemudian gantung senternya adalah pasiennya. Kalau misalnya dia didesain untuk stakeholder, maka dia akan consider dalam pembuatan produknya, dia akan tidak hanya mempertimbangkan pasiennya, tapi juga radiologisnya, technician-nya, service tech, sales representative, purchaser, dan juga pasien. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kita mau mendesain sistem, apakah kita mau user center atau mau stakeholder center? Berpusat pada usernya atau berpusat pada stakeholdernya? Yang sering kita lihat sekarang, kalau misalnya diminta mendesain produk, diminta mendesain sistem perusahaan, diminta mendesain sistem kerja, workstation, biasanya kalau misalnya kalian mainnya di Ergo, user center. Ya kan? Gimana kemudian produk kita itu bisa memuaskan usernya, bisa memudahkan usernya. Tapi seringkali melupakan efek dari penggunaan produknya terhadap stakeholder yang lain. Bayang ya? Nah, ada ini sekarang lagi kayak nyebutnya apa ya? Industri 5.0. Ada yang bikin konsep industri 5.0. Jadi industri 5.0 ini adalah industri yang berorientasi pada human centered industry nyebutnya dia. Jadi harapannya saat mereka mendesain sistem industri itu mempertimbangkan interest, preference, karakteristik, safety, security-nya human, manusia. Ada yang seperti itu. Tapi tetap, jadi kayak kita bisa bikin berbagai macam versi industri 7.0, gampang banget sekarang itu bikin jargon-jargon dengan definisi kita sendiri. Yang penting kan dikerjain ya. Yang penting kan diimplementasikan. Nah itu sama. Kita masih industri 4.0 belum selesai, sekarang udah muncul 5.0. Nah sekarang ini ada perspektif stakeholder. Sudah pernah lihat gambar ini? Tahu ya? Familiar ya? Perspektifnya macam-macam. Jadi, bayangin, kalau sudah paham hal seperti ini, nggak ada ceritanya kita baper. Ya nggak? Iya. Bahwa ternyata apa yang dinyatakan sistem user itu belum tentu sama dengan yang diinginkan sistem owner, yang dirancang dengan sistem designer, karena setiap orang isi kepalanya beda-beda. Iya kan? Bergantung pada apa? Masih ingat? Bergantung kepada kenapa perspektif tiap orang beda-beda. Kebutuhan. Apalagi apa yang membentuk perspektif tiap orang? Sebenarnya mereka sama-sama butuh mungkin ya, sama-sama butuh ayunan gitu. Dari pengetahuan dan pengalamannya. Pengetahuan. Kemudian latar belakang budaya, kebutuhan tadi juga sudah disebutkan ya. Bahkan perspektif seseorang itu juga dipengaruhi oleh ini yang paling ini. Ingatannya dia beberapa saat lalu. Memorinya dia yang terakhir kali diingat, yang terakhir kali dia berkesan, atau bahkan sekedar mood-nya. Iya enggak?
segitunya perspektif seseorang. Jadi makanya ini kita sebagai seorang sistem designer mesti bisa capturing apa yang dibutuhkan oleh bisa mengkomunikasikan apa yang mau kita mau, apa yang diinginkan, dan bisa capture apa yang dibutuhkan oleh customer, oleh user kita, oleh stakeholder kita. It's a bit apa namanya challenging, ya kan? Memang sih menantang. Coba deh kalian kapan-kapan berusaha untuk mengkomunikasikan sesuatu yang abstrak ke teman kalian gitu ya. Untuk menguji seberapa canggih kalian bisa mengkomunikasikan isi kepala kalian ke orang lain. Kemudian, sebelum masuk lagi ke stakeholder, nanti deh balik ke sini. Stakeholder yang lain itu ada yang disebut dengan sistem owner, sistem user, sistem customer, dan modeler. Oke, back ke sini. Kalau di kasus yang tadi kita pilih, mission analysis-nya. Mission analysis-nya adalah apa? Membebaskan diri dari ketergantungan problemnya ini terhadap gawai untuk peningkatan produktivitas. Kira-kira stakeholder usernya siapa? User dari sistem aplikasinya siapa? Stakeholdernya siapa? Ya, Dayin? Untuk problem yang akan kalian pecahkan, usernya pengguna smartphone itu, Bu. Pengguna smartphone-nya. Oke, stakeholder-nya pembuat gawainya, Bu. Pembuat handphonenya, pembuat gawainya. Terus Provider pulsa, Bu. provider pulsa. Terus Penjual handphonenya. penjual handphonenya. Lalu Software developer, Bu. software developer. Lalu Orang tua, Bu. orang tua. Lalu Seluruh manusia, Bu. seluruh manusia. Luar biasa. Terus ini ditulis nih ya, sebentar. Nanti deh ditulisnya. Oke, jadi itu stakeholder-nya ternyata banyak banget ya. Stakeholder kalian ternyata banyak sekali dari efek kecanduan gawai yang terlibat, yang terdampak dari permasalahan ini banyak banget. Ini baru user dan dari satu user, kalian, satu user pakai gawai, kemudian ternyata berdampak kepada seluruh umat manusia gitu. Oke, saya terima dulu. Paling nggak kita sudah bisa ngebedain mana user dan mana stakeholder, pemangku kepentingan, pihak yang terdampak. Oke. Kemudian ada lagi stakeholder jenisnya. Kita bisa kategorikan stakeholder berdasarkan sistem owner, sistem user, customer, dan modeler. Dibaca, coba diidentifikasi dari problem yang kalian identifikasi tadi. Sistem owner-nya siapa? Sistem user-nya siapa? Customer-nya siapa? Modelnya kalian lah, kita. Oke, 1, 2, 3. Boleh dicoret-coret buat nanti. Pihak yang memegang otoritas membuat keputusan terkait perbaikan sistem. Siapa ownernya? Siapa yang memegang otoritas terkait perbaikan sistem? Ownernya itu pemilik smartphone itu, Bu. Maksudnya yang pembuatnya itu. Pemilik smartphone dan satu aja atau ada lagi, Arta? Mungkin dari aplikasi-aplikasi itu juga. Membuat aplikasi. Oke, sistem owner. Sistem ownernya adalah pemilik smartphone dan pembuat aplikasi. Ada yang sama pendapatnya atau ada yang beda? Ada yang beda? Kalau saya perusahaan yang membuat itu handphone yang mungkin. Yang membuat handphone. Pandu bilang sistem ownernya adalah yang membuat handphone. Pihak yang memegang otoritas membuat keputusan terkait perbaikan sistem. Apakah, oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Berarti apakah misalnya pembuat softwarenya atau pembuat handphonenya itu punya hak untuk menghentikan pemilik gadget dari kecanduan? Apakah pengambilan keputusan dari pemilik perusahaan atau
itu akan berdampak kepada kecanduan? Kalau kata saya Menkominfo, Bu. Soalnya dia bisa memutuskan jaringan. Menkominfo, mantap. Sistem ownernya Menkominfo, oke, udah. Jadi kalau misalnya kemudian memutuskan, oke, kita tidak akan punya internet hari ini, bahkan sampai bulan depan, maka kemudian kita tidak akan kecanduan lagi, gitu ya? Udah, oke, udah bilang sistem ownernya adalah Kemenkominfo. Arta bilang sistem ownernya adalah user, pemilik gadgetnya, dan pemilik perusahaan, kah? Sistem developer? Iya, Bu. Kayak gini aplikasinya itu, Bu. Oh, pembuat aplikasinya. Ya. Yang mana yang benar? Yang mana yang bukan? Yang mana yang paling relevan terhadap permasalahan? Sepertinya pemilik handphonenya sih, Bu, yang menentukan keputusan. Pemilik handphone tersebut. Ada yang berbeda? Ada yang setuju? Yang setuju acung tangan. Maaf Bu, izin bertanya. Boleh, Hardi. Siapa yang nanya? Aku Bu. Siapa? Givari. Oh, Givari. Oke, Givari. Berarti Bu, stakeholder sama user itu bisa jadi tokohnya sama gitu Bu. Karena kan tadi kalau Arta bilang pemilik handphonenya, karena yang memegang kendali atas handphone tersebut ya pemiliknya gitu Bu. Tapi di sisi lain pun pemilik handphonenya adalah user dari sistem yang berjalan gitu Bu. Apakah emang bisa kayak gitu atau gimana? Bisa seperti itu. Jadi sistem owner, sistem user, bahkan sistem customer bisa merupakan orang yang sama atau kelompok yang sama. Nah, ini perlu kita identifikasi untuk melihat siapa yang punya kuasa otoritas dalam pengambilan keputusan yang paling signifikan terhadap penyelesaian permasalahan, ya kan? Kemudian perlu kita identifikasi juga kemudian siapa yang akan melaksanakan gitu kan sistem user. Jadi bisa aja semua dilakukan oleh satu orang atau mungkin beberapa orang sekaligus gitu. Nah, ini perlu diidentifikasi. Jadi kalau sistem owner tadi, jadi jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa. Nah, terkait dengan permasalahan tadi, yang sistem owner adalah pihak yang memegang otoritas membuat keputusan terkait perbaikan sistem. Kalau kita ingin memperbaiki sistem, dalam hal ini asumsinya adalah perbaikannya mengurangi kecanduan gitu ya, menghentikan kecanduan. Maka siapakah yang paling punya otoritas terhadap itu? Bisa jadi Kemenkominfo misalnya. Make sense ya? Tapi nanti kita lihat relevan atau tidak. Gimana efeknya gitu misalnya. Apakah dia memang benar-benar solusi yang optimal? Nah, atau user atau pengguna handphone. Gitu. Atau pengguna handphonenya. Nah, sistem usernya pengguna handphone, sistem customer adalah pihak yang terdampak pihak yang merasakan dampak terlaksananya keputusan. Siapa yang kemudian sistem customer-nya? Berarti pemilik handphonenya, Bu. Pemilik User penggunanya. Usernya juga ya, sama pemilik handphonenya, pengguna handphone ya, pengguna handphonenya ya. Karena pemilik belum tentu menggunakan ya. Itu. Oke, jadi udah mulai bisa mendefinisikan sistem owner-nya siapa, usernya siapa, customer-nya siapa. Kemudian ada macam-macam lagi nih, stakeholder, ada internal stakeholder dan ada external stakeholder. Kan? Nanti dibaca sendiri. Lalu ada stakeholder, kita bisa menentukan stakeholder berdasarkan model bawang gitu kan, berlayer-layer. Jadi di onion model ini mengilustrasikan tingkat kedekatan kepentingan terhadap stakeholder terhadap problem domainnya. Problem domainnya tadi adalah permasalahan kecanduan gadget misalnya. Jadi kalau seperti ini kita lihat siapa yang related langsung terhadap permasalahan. Apakah Kemenkominfo berkaitan langsung di sini? Ini layer berapa biasanya? 1, 2, 3, maka dia di mana biasanya? Kalau mungkin Kemenkominfo. Ada di layer yang mana? 3 mungkin, Bu. 3. Wider environment ya? 3. Makanya, itu bisa jadi benar Yuda yang disampaikan. Menarik yang disampaikan Yuda sebenarnya.
Jadi kita bisa tahu sejauh apa satu stakeholder itu kedekatannya, hubungannya dengan permasalahan. Penting itu untuk diidentifikasi karena dia memang bisa jadi punya peran yang sangat penting walaupun tidak langsung gitu misalnya, tapi juga bisa jadi dia punya sebaliknya gitu, walaupun dia sepertinya penting tapi terlalu jauh hubungannya. Bisa jadi sasarannya itu seperti bisa jadi mungkin kita akan membunuh nyamuk dengan bazooka gitu misalnya, seperti itu. Nah, itu ada kadang seperti itu. Nah, jadi kita udah bisa tahu ya macam-macam stakeholder. Nah, perlu kalian ketahui juga ada beberapa permasalahan dalam penetapan stakeholder gitu ya. Jadi ada bias pemodelan. Apa yang tampak dari sudut pandang satu pihak stakeholder itu mungkin hanya sebagian kecil dibandingkan dengan apa yang tersembunyi karena ketidaktahuan atau kelalaian. Ini kalau misalnya dalam hal kecanduan gadget, ya kira-kira permasalahannya apa? Akar permasalahan dari kecanduan gadget apa? Atau kecanduan game? Introspeksi. Lupa waktu, Bu. Lupa waktu. Kenapa kok bisa lupa waktu? Akar permasalahannya karena kalian lupa waktu, maka kalian kecanduan, gitu kah? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, Bu, kalau kayak kecanduan HP itu awalnya tuh menganggap bermain HP itu kayak menyenangkan gitu loh, Bu. Jadi tidak ada faktor hiburan yang lain, Bu, kecuali HP, Bu. Jadi mungkin dia atau yang kecanduan itu lebih suka bermain HP daripada melakukan hal lain, Bu. Jadinya ya gitu, Bu, kecanduan gitu, Bu. Ya paling gampang kan mungkin bermain game atau nonton film atau YouTube gitu, Bu. Oke. Jadi karena ada faktor kecanduan HP itu menyenangkan, itu yang tampak ya tadi. Terus kemudian ada yang karena keasikan, ada yang karena ketagihan. Karena ketagihan itu kenapa? Karena rasa senang, hiburan instan dopamin. Yap. Ya, instan, tidak bisa mengontrol diri. Ini adalah sesuatu yang tampak di luar karena asyik, karena rasa senang, karena tidak bisa mengontrol diri. Yang tidak tampak, yang tersembunyi, ini yang disebutkan sama siapa? Nasrul ya. Instan dopamin, Pandu ya. Gabut karena kalau produktif langsung nggak nyaman. Ya, ini yang kalian rasakan. Ya, yang tampak. Tersembunyinya karena ketidaktahuan mungkin itu adalah karena instan dopamin tadi. Kata Pandu. Ya, berawal dari takut. Jadi gini, saat kalian ngeklik apapun, saat kalian mengecek handphone, saat kalian ngegame, ya, kalian mendapatkan hiburan. Hiburan itu membuat kalian merasa senang. Senang itu rilis dopamin di otak kita. Ya kan? Rilis dopamin, rilis hormon anti stres. Saat kalian merasa sedikit tertekan, kalian langsung mencari hiburan, lalu otak kita rilis dopamin. Ya kan, melepaskan dopamin. Barangkali sudah ada yang tahu. Ya kan? Nah, ini bikin kecanduan. Jadi bukan karena kita keasikan gitu kan, bukan karena kita lupa waktu, tapi karena otak kita craving itu apa sih? Mengidam kebahagiaan terus-menerus. Ini yang deeper, yang tidak tersembunyi. Yang tersembunyi. Yang kita tahu bahwa kita FOMO misalnya ya, fear of missing out gitu. Terus kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri. Padahal sebenarnya yang bermasalah adalah karena otak kita sudah mulai ngidam. Jadi mekanisme begini, kalau misalnya kalian belajar di otak manusia itu disetel untuk settingan defaultnya adalah untuk mencari rasa aman, mencari kemudahan. Settingan defaultnya otak manusia itu adalah mencari yang gampang, mencari yang menyenangkan, untuk bertahan hidup tujuannya. Ya, itu tujuannya untuk survival, penting. Tapi kalau misalnya terus-menerus di treatment seperti itu, ya kan, maka dia akan menjadi canduan. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian solusinya apa untuk menghentikan kecanduan? Banyak penelitiannya.
Kemudian ini perspektif dari hanya sebagian pihak stakeholder mungkin bertentangan dengan konsep dan prinsip sistem sebagai satu kesatuan. Mau cerita sedikit dulu, handphone itu didesain untuk memudahkan, untuk meningkatkan produktivitas manusia. Smartphone itu dibuat untuk meningkatkan produktivitas manusia. Semua email, semua pesan, semua alat musik, baca, nonton, dijadikan satu di handphone kita. Tujuannya untuk agenda, ya kan, meningkatkan produktivitas. Nah, scheduling semua bisa dilakukan di handphone kita. Tapi ternyata, ya sekarang jadi berbalik ya, karena ada craving di otak kita dopamin, kita sedikit-sedikit kemudian ngecek handphone, ngecek email, ngecek pesan, ngecek, padahal nggak penting, nggak ada apa-apa pun juga tetap dicek gitu ya. Iya, karena otak kita udah terlalu kecanduan. Makanya ini, bahwa ternyata kemudian sudah ya, jadi stakeholder ada yang kemudian menggunakan sistem tersebut bertentangan dengan konsep dan prinsip sistem, tujuan awal sistem. Bisa jadi seperti itu bias pemodelan kita ini sekarang udah pada bias semua. Sekarang handphone itu bukan jadi alat untuk meningkatkan produktivitas, tapi untuk apa? Mendapatkan uang, instan dopamin, pokoknya kebahagiaan, sumber kebahagiaan instan. Ya. Nah, itu yang kemudian jadi permasalahan gadget kita. Nah, stakeholder-nya berarti kalau dari sini main stakeholder-nya di kita kalau terkait dengan gadget adalah one and the only one adalah user-nya ya. Problemnya adalah kenapa? Dia kecanduan ya. Maka kalau kecanduan, apa yang harus dilakukan? Solusinya? Apa kira-kira? Time management, Bu. Time management. Is it work? Ada yang sudah mencoba untuk menyelesaikan dengan time management? Sudah dan tidak works, Bu, buat saya. Sudah dan tidak berhasil. Menyibukkan diri, Bu. Kenapa? Dengan hal yang produktif. Menyibukkan diri dengan hal yang produktif. Menyibukkan diri dengan hal yang produktif. Mengalihkan needs. Gimana nih? Mengalihkan needs dengan cara apa, Dila? Misalnya kita biasanya buka HP itu kan kadang baca kita ganti ke HP, terus kita ganti ke buku, terus misalnya kita juga ngelihat itu kan buat ngelihat jalan-jalan, lihat video jalan-jalan, ya udah kita jangan HP-nya yang dilihat tapi kita yang keluar jalan-jalan gitu. Itu saran dari Dila. Berhasil Dila ya? Berhasil Kadang, Bu. Kadang. Oke. Berhasil kadang. Futsal, main sama teman, mengalihkan ke yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. Menggunakan teknik ancaman, seperti zaman-zaman takut nggak terima PTN. Sekarang takut nggak? Ancamannya apa, Ufa, yang efektif? Bikin aplikasi nggak bisa sih. Takut IP di bawah 3,2, Bu. Oh, takut IP di bawah 3,2. Iya, berhasil ya ancaman itu ya? Berhasil, mantap. Sekarang udah kecanduan game berarti. Oh, tapi udah berkurang kan frekuensinya? Berkurang. Berapa persen? Seminggu habis berapa jam di depan game? Oh, sip. Kalau nggak ada yang game, nggak ada yang ngajakin game, berarti dijauhi teman-teman yang kecanduan game ya? Nggak juga sih, Bu. Sesekali butuh gitu ya? Oke. Udah tahu dia. Itu kemarin pakai teknik ancaman ya, Ulfa ya? Oke, dia pakai teknik ancaman. Ganti HP ke Asia, itu masih ada ya, Kifari? Menyembunyikan aplikasi, is it works? Oh no? Berhasil? Kalau saya lumayan berhasil, Bu. Jadi kalau misalnya mau buka Instagram, WhatsApp, atau game, itu harus ribet dulu gitu, harus masukin PIN atau apa, jadi nggak langsung pencet jalan. Oke, good. Kemudian ada yang mengubah pandangan terhadap, Pandu bilang mengubah pandangan terhadap smartphone dengan berhasil nih. Ini gimana nih prakteknya nih, Pandu? Izin menjawab, Bu. Ini belum saya kerjain tapi saya tadi dapat
insight dari Ibu sih. Ibu tadi kan ngomong kalau smartphone itu dibuat karena untuk meningkatkan produktivitas manusia kan awalnya. Nah itu tadi saya baru kepikiran. Jadi kalau mungkin HP itu bisa, ini tergantung orangnya juga sih Bu ya, bisa mengaplikasikan ini atau tidak. Tapi kalau mungkin kalau dari saya, mungkin saya ya, insya Allah Bu. Jadi saya mikir bahwa smartphone itu emang gunanya buat meningkatkan produktivitas saya, seperti bagaimana konsep smartphone itu dibuat pada awalnya gitu. Kalau saya gitu sih Bu. Nice, oke. Dava, ancaman takut jadi pengangguran. Dava, kamu punya handphone bisa jadi kaya loh Dava, walaupun pengangguran. Iya Bu. Maksudnya setiap hari itu saya itu kan ada itu Bu, di pengaturan itu lama pemakaian suatu aplikasi gitu. Misalnya saya setiap hari itu yang sering saya buka misal Instagram gitu. Itu saya sih ngelihat grafiknya itu Bu. Itu hari Sabtu itu pemakaiannya 2 jam misal gitu Bu. Tapi kalau di hari weekdays saya bisa cuma 40 menit, 30 menit gitu. Oh, mantap. Terus berarti nggak begitu kecanduan? Enggak Bu, soalnya jomblo Bu. Soalnya enggak buka HP, sering-sering. Ada relasi ya antara Iya jomblo Bu, dengan iya. Oke. Mending ngopi Bu, sama belajar, sama belajar. Mantap, sama Mantap Bu. belajar. Oh, mantap. Oke. Alfa jadinya tukang nongkrong. Oke. Alfa nggak nge-game tapi tukang nongkrong. Pindah ke kebahagiaannya. Oh. Tetap butuh dopamin ya, cuma beda sumber ya. Oke. Oke, misal aplikasi kata Nisvia. Itu juga. Kemudian Bayu berhasil ya Nisvia ya? Berhasil Bu. Mantap. Terus nggak ngecek di web? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke, mengurangi ya tapi ya. Bayu jangan sering. Oke, jangan sering. Oke, jangan sering main dengan orang yang kecanduan HP atau game. Ya, jangan main sama aku. Oke. Wah, anak-anak Banyol semua ini. Diturutin aja dulu Bu, nanti lama-lama bakal bosen, akhirnya gak kecanduan. Oke, kata Nicholas. Ya, macam-macam ya solusinya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian stakeholder permasalahannya adalah kesulitan untuk melepaskan diri dari gadget. Ya kan? Kalian. Nah, kita kesulitan melepaskan diri dari gadget karena ada masalah kecanduan. Tapi tadi sudah mulai banyak muncul solusi gitu ya. Karena solusinya akhirnya dari dalam diri kita. Karena kita adalah sistem owner, sistem user, dan sistem customer. Kita semuanya di kita sumbernya. Kemudian ini kebutuhan dari stakeholder. Kebutuhan dari stakeholder itu juga perlu diidentifikasi. Pas yang kalian pilih permasalahannya adalah single sistem yang relatif sederhana tapi permasalahannya kompleks gitu ya. Karena elemennya di dalam diri kita semua gitu kan, kompleks banget. Perlu diketahui juga ini kebutuhan dari stakeholder. Dalam hal ini berarti kita, kemudian stakeholder kita mungkin orang tuanya gitu ya, orang tua kita, dosen kita. Ada requirement yang harus dipenuhi. Ada requirement yang harus diidentifikasi dari setiap stakeholder. Yang pertama yaitu ada yang nyebutnya requirement, need, dan want. Kalau requirement adalah value yang dinilai stakeholder sebagai kebutuhan dasar. Kalau di kalian ini apa? Terkait dengan permasalahan tadi. Yang dinilai stakeholder sebagai kebutuhan dasar. Value. Requirement-nya apa sistemnya berarti? Sistem stakeholder requirement-nya. Stakeholder requirement. Requirement-nya butuh smartphone. Oke. Bahwa itu menjadi kebutuhan dasar, tapi ada tambahan. Suatu selalu yang dirasakan kurang bagi stakeholder dan diperlukan agar sistem dapat berfungsi efektif. Apa ini need-nya berarti? Need-nya apa? Productivity. Want adalah suatu value yang diharapkan sebaiknya dicapai atau diwujudkan sistem menurut stakeholder. Kalian pengennya apa?
sebagai sistem owner, sistem user, dan sistem customer-nya. Terbebas dari kecanduan, Bu. Terbebas dari kecanduan. Tetap menggunakan smartphone, meningkatkan produktivitas tanpa kecanduan. Warn-nya, bisa nggak gitu ya? Hubungannya seperti itu. Mampu mengontrol penggunaan, mampu mengendalikan penggunaan. Smart people itu mengendalikan smartphone. Ya, bukan sebaliknya ya. Smartphone mengendalikan smartphone mengendalikan people gitu ya. Smart people mengendalikan smartphone. Nah, ini kalian perlu ketahui juga beberapa jenis kebutuhan dari stakeholder. Jadi diversitasnya kalau misalnya kalian, jadi kan apa? Stakeholder perlu diidentifikasi requirement-nya karena kepentingan dari setiap stakeholder yang kalian pilih itu akan berpengaruh dalam menentukan kebutuhan sistem. Sistemnya butuh apa? Kebetulan yang kalian pilih permasalahannya hanya butuh 1-2 stakeholder orang tua, misalnya yang masuk. Nah, ini. Jadi kalau orang tua pengennya kalian IP-nya bagus, nilainya bagus, studinya lancar gitu ya. Itu terdampak dari ketidakproduktivitasan kalian kalau misalnya kecanduan gadget. Orang tua yang terdampak. Dosen juga terdampak, kalian jadi misalnya tugas tetap jalan ya. Aman kan ya tugasnya walaupun kalian kecanduan ya. Misalnya, ngerti sih, kalau dosen mungkin nggak terasa. Kemudian, sebagian akan menyatakan kebutuhannya dengan spesifik. Jadi orang yang punya knowledge, biasanya knowledgeable terhadap permasalahan, dia bisa menyatakan kebutuhannya dengan spesifik. Tapi, kalau stakeholder yang mungkin masih belum paham dengan permasalahan, dia biasanya menyatakan kebutuhannya dengan general, umum. Nah, dan bahwa kemudian tidak semua kebutuhan itu dinyatakan oleh stakeholder, dan mungkin satu stakeholder itu punya beberapa kebutuhan tapi saling bertentangan. Apalagi kalau misalnya stakeholdernya banyak. Kebayang? Nih, contohnya ya, misalnya ya, jadi ada stakeholder yang kemudian tidak bisa menyatakan kebutuhannya, itu karena beberapa faktor. Karena dia menganggapnya sebagai basic needs, udahlah ini udah diketahui banyak orang bahwa saya butuh handphone dan saya butuh produktivitas yang tinggi, gitu misalnya. Jadi saya nggak perlu menyebutkan bahwa saya butuh productivity, gitu misalnya, dengan handphone saya. Itu nggak perlu disebutin, misalnya seperti itu. Kemudian menganggapnya sepele atau kurang penting. Orang-orang juga semuanya kecanduan dengan handphone kok. Jadi saya pikir saya juga tidak perlu merasa terbebaskan dari kebiasaan saya sekarang, misalnya seperti itu. Karena dianggap biasa aja, melihat orang lain sama gitu. Malu menyatakan, saya sebenarnya kecanduan handphone dalam hati tapi saya jaim. Misalnya seperti itu. Lalai atau melupakannya, tidak menyadari hingga saat buruk kerjanya. Jadi dia nggak paham kalau itu adalah kebutuhan sampai performansinya sudah terlanjur ngedrop. Ada yang seperti itu. Tidak menduganya karena tidak terpikir sama sekali. Jadi kebutuhan itu tidak ternyatakan karena memang tidak terpikirkan. Like, ya saya sudah kaya raya, saya sudah punya uang banyak, orang tua saya kaya, bahwa kemudian nilai saya tidak baik juga tidak apa-apa, karena saya akan mewarisi perusahaan keluarga saya, gitu misalnya seperti itu. Sehingga kecanduan handphone itu bukan masalah karena nggak terpikir sama sekali, nggak ngefek sama dia, gitu kan. Misalnya seperti itu. Ada kebutuhan sehingga kebutuhan ini bisa jadi tidak ternyatakan. Atau mungkin ada konflik kebutuhan. Ya. Kalau ini sih contohnya ada big for safety, small for parking. Jadi maunya sustainable, eco-friendly, long distance, and great power. Kalau misalnya di kasus handphone kalian, kecanduan gadget, konflik kebutuhannya? Ada nggak? Layer HD maksudnya apa, Nasrul? Oh, layar HD, kenapa layar HD? Konfliknya sama apa?
agar bisa melihat lebih jelas, tapi conflicting-nya bisa ngomong langsung kalau misalnya sinyalnya oke. Kalau ngechat lama juga ya. Kalau permasalahan saya kemarin ini, saya ingin mengurangi screen time saya, tapi buku saya e-book semua kebanyakan. Buku-buku yang saya mau baca e-book. Bayang ya? Wah, gimana nih? Itu konflik kebutuhan. Saya nggak pengen kecanduan gadget, tapi buku-buku yang biasa yang suka saya baca ada di iPad saya semua. Nah, ini konflik kepentingan. Saya mau mengurangi screen time, tapi mau meningkatkan produktivitas. Tapi ukuran produktivitas saya diukur berdasarkan seberapa cepat saya ngebalas WhatsApp urusan kerjaan. Kebayang? Konflik kebutuhan. Curhat kan jadinya nih. Ya, itu. Jadi contohnya, jadi satu stakeholder itu bisa punya beberapa kebutuhan yang bisa conflicting, apalagi kalau misalnya beberapa stakeholder yang berbeda. Itu mesti kalian capture juga, jangan ada yang diabaikan. Ya, mesti di-capture juga untuk menyelesaikan permasalahan, karena sekali kalian mengabaikan kebutuhan, mengabaikan hal penting, problem solving kalian bisa jadi terlewatkan bisa jadi missing gitu ya. Oke, ada beberapa klasifikasi kebutuhan yang lainnya. Jadi existing needs, yaitu kebutuhan yang dapat digali dengan berdasarkan pernyataan ya. Jadi kebutuhan yang dapat digali dengan bertanya kepada user. Jadi sekali kita tanya dia langsung tahu jawabannya. Bisa digali seperti itu. Saya mau meningkatkan produktivitas. Saya mau seperti A. Kemudian latent needs, yaitu yang terpendam dan tidak terpikirkan oleh user. Tapi saat solusi muncul, itu memberikan penawaran menarik dan memberikan kepuasan yang tak terduga, latent needs. Contohnya, kebutuhan terpendam yang tidak terpikirkan oleh user. Terkait dengan penggunaan gadget, misalnya apa? Be kreatif. Ibu izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Yang itu nggak sih Bu, kayak misalnya ada pengaturan yang misalnya bikin notifnya itu nggak terlalu banyak atau apa, jadi kan akhirnya kita nggak terdisturb dengan dengan notif-notif tersebut. Oke, bisa ini ya, pengaturan notifikasi ya. Jadi mungkin user sama sekali nggak terpikirkan bahwa ternyata dengan mengurangi ada notifikasi, ada pengaturan notifikasi bisa mengurangi disturbance, mengurangi gangguan gitu ya Nuri. Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Limit memakai aplikasi, Bu. Limit memakai aplikasi. Ya, itu bisa dilakukan buat ngelimit satu hari kita hanya boleh beberapa menit memakai aplikasinya. Setelah lewat, aplikasi akan terlock, baru bisa kelock lagi di esok harinya. Ini sempat terpikirkan oleh user atau enggak? Kalian sebagai user pernah terpikir seperti itu enggak? Saya awalnya nggak pernah mikir, Bu. Terus pas ngotak-ngatik pengaturan, kelihatan. Saya coba batasin Instagram 30 menit sehari, terus saya nggak bisa buka lagi, besoknya baru bisa buka. Gitu. Jadi saya batasin. Merasa terbantu dengan itu. Oke, latent needs. Bisa seperti itu contohnya. Kemudian incipient needs banyak ya, jadi udah mulai terasa ya, udah mulai bisa dapat feel-nya, berbagai macam kebutuhan. Lalu ada incipient needs yang diangankan user, tapi belum ada sistem yang bisa mewujudkan solusi tersebut. Apa kebutuhan yang diangankan user? Tapi belum ada sistem yang mewujudkan solusi tersebut. Kalian sebagai user ada angan-angan tertentu nggak? Tapi belum ada solusi sistem yang bisa mewujudkan. Semakin saya lama buka HP saya, semakin pekerjaan saya cepat selesai. Misalnya, ada nggak? Itu angan-angan saya, misalnya seperti itu. Semakin saya buka handphone, semakin lama saya buka HP, semakin cepat pekerjaan saya selesai. Misalnya seperti itu. Nggak ada ya. Itu sama kayak afiliator tadi ya, cepat kaya tanpa bekerja. Kerjakan woi gitu ya. Nggak selesai diliatin gitu. Nah,
Tuh, coba nanti dipikirkan kebutuhan yang dianggap user namun belum ada sistem yang mewujudkan solusi. Oh ini sih kayak banyak ya sebenarnya di film-film anime atau ya teknologi-teknologi yang di-create ya. Tapi belum ada sistem yang bisa mewujudkan. Tahu nggak pintu kemana saja? Itu salah satu kebutuhan yang sangat penting buat saya, tapi belum ada sistem yang mewujudkan. Pintu kemana saja. Tuh. Sampai sekarang belum ada. Mau bikin kok susah. Kemudian, functional needs. Jadi ada klasifikasi kebutuhan berdasarkan fungsi. Ini juga bisa kalian identifikasi. Bisa jadi kebutuhan tersebut hakiki, kebutuhan hakiki yang harus tersedia. Jadi kemudian kalau non-functional needs itu adalah kebutuhan yang apabila tersedia pada sistem maka akan meningkatkan kinerja. Jadi kalau misalnya kita melihat klasifikasi kebutuhan ini, jadi misalnya latent needs tadi itu bisa juga menjadi non-functional needs gitu ya. Ya kan? Kebutuhan yang sama bisa dikategorikan dalam berbagai jenis kebutuhan. Nggak saklek aturannya ini. Nanti kalian baca sendiri berbagai jenis kebutuhannya ini ya. Macam-macam. Ada klasifikasi kebutuhan berdasarkan efek kepuasan, klasifikasi kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menentukan stakeholder needs and requirement-nya seperti apa tadi. Kemudian ternyata stakeholder-nya kalian dan orang tua kalian misalnya membutuhkan handphone yang bisa di mana kalian punya kendali untuk mengatur penggunaannya agar tidak mengganggu produktivitas kalian misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ya handphone itu kan cuma alat ya. Bahwa kemudian handphone itu ini sharing aja ya, mungkin tidak akan langsung terkait dengan materi, tidak akan. Jadi handphone itu seperti yang alami gitu ya, handphone, kemudian game, otak kita hanya akan mencari sumber dopamin yang lain gitu. Ya nggak? Ya, karena tadi mekanismenya adalah otak kita berusaha untuk mencari kemudahan dan kenyamanan terus-menerus itu. Untuk survival sebenarnya, untuk survival, which is good. Tapi sebenarnya kalau tadi sudah disebutkan juga, kalau pengen melepaskan diri dari kecanduan, itu yang pertama adalah memang menyulitkan kita. Jadi meng-create environment yang membuat kita sulit untuk mengakses gangguan tersebut. Kayak tadi ya, dibatasin penggunaannya, di-uninstall, disembunyikan, dijauhkan, kemudian notifikasi dimatikan gitu ya. Tapi ada masa di mana saya bahkan pernah seperti ini, sering dengar dert, padahal handphone saya nggak getar. Tapi begitu dengar dert, itu kayak klik, otak saya langsung nyari handphone saya. Pernah seperti itu. Ada yang sampai seperti itu nggak? Nggak ada ya, syukurlah kalau nggak ada. Belum Ada, sampai, Bu. Bu. Ada ya? Belum Cuman sampai. karena itu saya matiin semua notif, Bu. Padahal sudah dimatiin semua notifnya ya, tapi rasanya kok sensitif banget terhadap getaran gitu ya. Sensitif banget sampai dicari lagi handphonenya. Itu kalau seperti itu, jauhkan semua sumber distraksi. Akhirnya langkah ekstrim saya adalah menyembunyikan handphone atau mematikan menggunakan mode terbang. Jadi sinyalnya nggak masuk. Pernah se ekstrim itu. Sebenarnya akar permasalahannya kalau kita lihat ya, itu mungkin ya kalau sekarang memang saat pandemi kita level stresnya mungkin lebih tinggi ya. Ya, level stresnya tinggi. Kenapa kok level stresnya tinggi? Tanya kenapa ya? Tanya kenapa terus. Kenapa kira-kira level stresnya lebih tinggi? Apakah pekerjaannya lebih berat? Kurang paham mengenai materi. Kurang paham mengenai materi? Iya. Bayangin kalau zaman kalian sekolah dulu. Apa yang beda? Ada interaksi, Bu. Maksudnya secara langsung. Ada Interaksi sosial. kegiatan yang membosankan di rumah saja. Iya. Jadi saat kita bergerak banyak, otak kita rilis dopamin. Saat kita bergerak, otak kita rilis dopamin. Saat kita diam,
kortisol yang muncul. Bosan sedikit, kebosanan akhirnya kan, ada muncul kebosanan saat kita duduk diam, tanpa aktivitas, otak kita meresponnya sebagai aktivitas yang membosankan. Aktivitas yang membosankan itu biasanya butuh obat. Gitu. Sehingga kemudian kita sering mencari obat yang terdekat itu di dalam jangkauan kita, itu di handphone. Itu. Jadi itu yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Saat kalian kena di pandemi, aktivitas fisik kalian berkurang, dopaminnya berkurang. Dopamin berkurang, level stres kalian lebih tinggi. Level stres kalian lebih tinggi, kalian butuh lebih banyak obat untuk mengurangi level stres. Otak kalian dalam mode fighting terus. Gampang stres makanya. Anak pandemi itu gampang stres karena level hormon stresnya lebih tinggi. Kalian mesti pahami itu dalam badan kalian. Chemical interaction dalam badan kalian tuh dipahami. Bener memang kebanyakan HP itu memang akhirnya menyebabkan ya tadi macam-macam. Karena itu nggak balance. Di otak kita nggak balance. Di chemical di badan kita nggak balance. Makanya walaupun mungkin terlepas dari satu kecanduan, misalnya kecanduan gadget, tapi kalau misalnya aktivitas kita tidak berubah, itu bakal ke kecanduan yang lain. Mengurangi level stres kita. Dan anak sekarang bisa dibilang, katanya saya sering butuh healing, terus ada informasi, ada yang menyebutkan generasi strawberry karena dikit-dikit butuh healing, iya. Itu karena memang aktivitas kita di masa pandemi ini berbeda dengan aktivitas orang zaman dulu yang lebih banyak aktivitas fisiknya. Apalagi di zaman saya yang balance antara aktivitas fisik sama aktivitas otak. Seperti itu. Itu yang membedakan. Kalian terekspos banyak informasi, kalian terekspos dalam keadaan state-nya diam, level stres kalian lebih tinggi. Padahal nggak ngapa-ngapain. Pahami ya, pahami itu, benar. Jadi ini science, di science. Dan saat kalian mau mengubah perilaku tadi, ya benar ya, dijauhkan semua yang menjadi sumber gangguan. Terus tadi ancaman tuh juga bisa berhasil, punishment gitu ya. Itu juga salah satu mekanisme yang bisa digunakan. Terus yang ketiga adalah setting ulang identitas diri. Identitas dirinya di-setting lagi. Kalian tuh sebenarnya sebagai apa sih saat ini? Atau mau menjadi apa sih di masa yang akan datang? Jadi mindset kalian itu, saya mau jadi manajer misalnya. Apakah manajer menghabiskan waktunya dengan scrolling? Tetap kalian stick dengan identitas kalian, walaupun masih belum terjadi. Kalian stay dengan identitas kalian. Kalau misalnya emang cita-citanya jadi gamer, nggak apa-apa. Saya mau jadi gamer, apakah kemudian gamer sibuk main ini? Enggak juga gitu kan. Nah, itu kalian stay dulu dengan men-setting ulang identitas kalian sebagai apa. Nanti setiap kali kalian membuat pilihan aktivitas, setiap kali kalian membuat aktivitas pilihan, gitu. Nah, itu ditanyakan kembali apakah sesuai dengan identitas yang kalian pilih. Itu sih salah satu trik juga yang diberikan di buku-buku. Banyak sekali. Saya kebetulan suka baca. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, boleh pinjam buku saya. Stick pada gitu. Atau kalau misalnya kalian juga nggak bisa, ada salah satu strategi juga dari Leo tadi, udah dinikmati dulu aja. Saya gitu ya. Bener, itu jadi salah satu cara juga. Dinikmati, dirasakan. Saat kalian kemudian punya identitas tertentu, terus kemudian kecanduan, kemudian cek handphonenya, cek gadgetnya, nongkrong gitu ya. Terus dirasakan apakah aktivitas ini sesuai enggak dengan saya, apakah saya nyaman saat melakukan aktivitas ini, apakah saya bahagia. Biasanya kalau ada conflicting seperti itu, kalian gelisah. Kalau ada conflicting antara aktivitas dengan identitas, kalian akan merasakan kegelisahan. Beberapa orang merasakan efek samping, mual. Misalnya seperti itu. Cukup menjadi tanda untuk menghentikan aktivitas yang tidak sesuai dengan identitas. Ini main pikiran. Ya, makanya saya selalu bilang aware terhadap diri kalian, aware terhadap lingkungan, aware terhadap pilihan kalian.
Karena kalau kita mindless, melakukan sesuatu nggak pakai pokoknya seadanya, itu bisa gampang kesambet ceritanya gitu ya. Gampang kesambet jin di bawah pohon beringin ataupun kesambet teman kita gitu misalnya. Nah, itu ya. Jadi coba ditentukan identitasnya. Terus kalian untuk mencapai identitas itu butuhnya apa? Kebutuhannya apa? Contoh, saya mau cerita aja. Saya mau jadi researcher, world class researcher. Jadi misalnya peneliti yang bereputasi internasional. Saya nggak cuma butuh belajar, saya juga butuh fisik yang kuat, nggak ngantukan, nggak gampang ngantuk. Saya tahan belajar, saya tahan baca. Apa yang kemudian dilakukan? Salah satu tipsnya setelah saya baca adalah olahraga. Dan orang-orang yang otaknya kuat, biasanya otak fisiknya kuat juga. Orang yang tahan, yang fisiknya kuat, biasanya otaknya main. Ya udah, akhirnya saya harus jalani itu. Gitu. Misalnya seperti itu. Ya, nggak gampang memang, tapi ya dijalani aja. Ya, kalau misalnya gagal, ulangi lagi. Namanya juga manusia ya, dimaafkan. Oke, lanjut. Kriteria analis kebutuhan. Itu menjadi masalah besar. Jadi walaupun kalian generasi strawberry, paling tidak jadi generasi strawberry yang manis ya. Strawberry Korea manis banget. Nanti kapan-kapan semoga kalian punya kesempatan mencicipi strawberry Korea. Murah dan manis. Kemudian, kriteria analis kebutuhan. Jadi ini, saat menganalisis kebutuhan stakeholder, pastikan bahwa kebutuhan tersebut memang diperlukan dan relevan untuk memenuhi tujuan sistem. Kemudian dia harus akurat, ya kan? Akurat, jadi nggak ambigu, terukur. Kebutuhannya bisa diukur. Lalu traceable, bahwa kebutuhan tersebut bisa ditelusuri secara langsung dengan fungsi dalam sistem. Misalnya bikin aplikasi di sistem, itu ditelusuri fungsi dalam sistem, bisa ditelusuri fungsi dan fiturnya dalam sistem. Kayak tadi ada fitur di handphone, ada fitur yang terlalu membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Traceable, itu bisa di-trace. Verifiable, jadi memeriksa kebutuhan terdefinisi dan dapat. Jadi melihat apakah kebutuhan tersebut terdefinisi dan dapat dideskripsikan. Kebutuhannya apakah bisa dideskripsikan, bisa dibayangkan. Kalau sesuatu itu bisa dibayangkan, bisa diukur, maka dia bisa di-create, di-improve sistem. Ya, tuh. Wow, udah terlalu lama sepertinya saya berbicara. Oke. Kita bahas ini minggu depan. Sampai di sini ada permasalahan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi minggu depan kalian selesaikan bacaannya ya, sampai slide 120. Kalian baca. Problem domain ada yang diulang. Jadi lebih banyak pada pembuatan konseptual model. Nanti minggu depan kita akan coba untuk membuat konseptual model 15 menit, setelah itu lanjut ke materi setelahnya. Dekomposisi. Dibaca ya? Dibaca ya? Oke, dibaca dulu sebelum kelas. Dibaca dulu sebelum kelas, saya berharap ada pertanyaan dan penyataan. Ya, oke. Sip. Sampai sini, kalau nggak ada pertanyaan, aman? Kita sekarang minggu berapa ya? Minggu ke-6.